malam ini kita mulai KPI strategis supaya agak mendalam. Tujuan saya agak ngotot di sini supaya teman-teman wajib paham, supaya kedepannya teman-teman bisa saat ada perubahan merancang sendiri nanti. Tidak perlu nanti kalau sudah jadi, begitu ada perubahan, ada apa, gelagapan terus menghubungi, boleh saja, silakan, saya siap membantu. Cuman kalau bisa mandiri kan lebih baik, tidak hilang waktu gitu. Kira-kira itu tujuannya. Teman-teman harus paham betul saling keterkaitannya, sehingga seperti anggota tubuh saling berinteraksi, saling bermanuver, saling sinergi, bisa mengatasi masalah. Karena kedepannya perubahan-perubahan akan begitu mendadak, begitu sadis, begitu keras. Kenapa? Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, para pemain itu akan jauh lebih banyak bermain. Pemain yang hadir akan jauh lebih banyak. Kira-kira itu ya. Jadi izinkan saya share screen. Ini mungkin sudah sampai bosan dilihat. Kita akan berusaha memahami setiap bagian utamanya. Kemudian kita masuk ke yang selain yang berwarna ini, yang tidak berwarna ini, yang mewujudkan yang berwarna. Seperti apa? Masing-masing yang merasa dirinya menjadi bagian di sana, nanti kita bahas. Itu silakan bicara, silakan beropini, silakan memberikan pandangannya supaya bisa aktif. Jadi kita tahu sejauh mana sudah menguasai. Nah, supaya tidak bingung, karena ada yang bertanya, jadi saya ngapain, saya di mana? Itu bukan satu orang. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami satu konsep lagi. Saya ingin memperkenalkan magazin. Magazin tahu ya? Magazin itu tempat mengisi peluru. Di mana peluru yang diisi ke dalam magazin ketika dimasukkan ke dalam senjata, dia otomatis mengisi ruang peluru di dalam senjatanya, katakanlah pistol. Jadi ketika ditembakkan, peluru penggantinya ceklek langsung masuk. Sehingga yang nembak tidak perlu tembak satu peluru, isi satu peluru. Jadi dia selalu nembak dor, bisa begitu. Magazin ini saya istilahkan magazin single bullet. Artinya pelurunya satu, jadi sekali tembak cedur keluar satu. Sekali tembak cedur keluar satu. Sedangkan organisasi kita adalah ibarat magazin yang multi bullet. Multi bullet artinya pelurunya bisa banyak. Katakanlah Mbak Dewi ini warnanya biru. Mbak Dewi di departemen ini departemennya imajiner ya, bukan kita punya, imajiner. Di departemen produksi bisa hadir sebagai fungsi ini, nanti saya jelaskan. Bisa hadir sebagai fungsi ini dan fungsi ini di departemen produksi. Di departemen engineering, Mbak Dewi juga bisa hadir di sini. Dan di departemen RM, Mbak Dewi bisa hadir di sini dan di sini, dan seterusnya, sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga kedepannya organisasi kita multifungsi, bahwa kerangkanya organisasi itu seperti tangan, seperti kaki, seperti kepala, itu adalah kerangkanya, ototnya adalah kerangkanya juga, kerangka dan ototnya. Fungsinya darah, zat makanan, oksigen, dan lain-lain bisa mengalir kemana-mana seperti tubuh manusia gitu. Sehingga tidak ada lagi saya departemen darah. Darah harus mengalir kemana-mana karena dia membawa oksigen. Saya departemen getah bening yang membawa hormon dan lain-lain ke masing-masing bagian dan sebagainya dan sebagainya. Saya departemen syaraf. Syaraf ya ada di mana-mana juga. Kira-kira itu kita meniru tubuh manusia. Jadi kalau di luar itu, kalau yang suka baca buku manajemen, itu namanya organisasi matriks. Cuman matriksnya kita 3 dimensi. Kenapa? Di tempat lain sudah diterapkan ini dan efektif. Contoh,
kalau saya mulai masuk ke dalam lagi, bahwa ada fungsi teknis, fungsi proses, fungsi menangani manusia. Teknis adalah yang betul-betul teknis. Kalau Excel, ahli Excel. Kalau ahli produksi mesin, ya mesin. Ahli keuangan, ya bidang menghitung keuangan dan lain-lain. Masing-masing ada teknisnya. Proses adalah bagaimana dia memproses pekerjaannya. Pekerjaan sehari-hari itu adalah proses. Kemudian manusia adalah memimpin manusianya. Nanti yang di sini nanti, supaya satu-satu dulu. Jadi tadi Mbak Dewi teknis dan manusia, memimpin manusia di departemen produksi. Kalau di engineering dia cocoknya mimpin proses saja. Sedangkan di RM dia bisa mimpin proses dan manusia. Seperti itu mainnya. Kalau memang teman-teman belum terbiasa, sepertinya agak ribet. Tapi di lapangan sebenarnya kita sudah melakukan. Contoh ya, contoh. Saya stop sharing supaya kita bisa bertatap. Contoh adalah begini, sering nggak di bagian keuangan kadang-kadang ada urusan yang minta bagian lain yang urus, ada ya. Sebenarnya sehari-hari kita sudah melakukan itu, kita saling mengisi, itulah gotong royong namanya. Walaupun gotong royong, batas-batas tanggung jawabnya harus jelas, bukan saling menunggu, bukan saling mengandalkan gitu. Cuman ketika ada yang miring, ada yang hampir tumpah, yang lain masuk membantu. Persis seperti kita gotong lemari misalnya, kalau ada anggota yang agak lemah, pasti yang lagi nonton dia maju untuk mengisi. Sebetulnya isi-mengisi ini antar anggota tubuh, tangan kiri kalau lemah, tangan kanan membantu, jari ini juga, itu sudah terjadi secara alamiah. Cuman di zaman revolusi industri di awal, di mana pekerjaan banyak sehingga bisa tetap stabil gitu. Itu dibagilah menjadi fungsi-fungsi yang disekat-sekat. Karena monoton kerjanya, disekat-sekat sehingga lebih efisien. Itu tidak salah. Di mana bagian yang memang fungsinya dan pekerjaannya stabil, berjalan seperti itu, memang harus dibagi sekat-sekat. Tapi di bagian yang sangat dinamis, apalagi membutuhkan logika, membutuhkan pemikiran dan olah pikir, itu nggak sempat lagi. Itulah sebabnya kita merasakan kenapa bagian HRD lambat sekali, kenapa bagian ini lambat sekali, kenapa bagian ini tidak mendukung. Ya saya kan HRD, saya kan ini, sering terjadi miskomunikasi seperti itu. Sehingga saya kembali ke share screen. Kalau kita seperti ini, kalau kita pakai seperti ini, ya sudah tahu. Kalau diproduksi, dia menguasai teknis yang ininya dan manusia yang ininya. Kalau di engineering, dia memang bidangnya menguasai proses yang di sininya, dan di RM, dia menguasai ini dan ini. Demikian juga yang merah, dia ada di sini, dia bisa di sini, dia bisa sini dan sini, dan sini. Supaya matang lagi, coba kasih contoh. Miss Riri misalnya, kadang-kadang mengingatkan ini sudah mau dipakai loh, sampai mana, cepat nggak? Ya, itu kan pekerjaan supervisor produksi, betul ya? Pekerjaan supervisor produksi yang Miss Riri bantu, karena Miss Riri juga adalah customernya. Ya. Itulah sebenarnya maksud ini. Sehingga yang namanya organisasi multiple bullet magazine ini seperti organisasi matriks yang 3 dimensi. Ini baru kita masuk lebih dalam lagi di sini, ya. Untuk kali ini saya tidak bermaksud masuk sedalam itu. Ini untuk minggu depan. Cuman kenapa saya jelaskan di depan, supaya tidak ada kebingungan di dalam letak kedewasaan dan integritas kita. Saya punya keahlian apa, saya punya kompetensi apa, dan saya punya kapasitas tidak. Kapasitas artinya waktu dan tenaga untuk membantu. Katakan, kebetulan fungsi saya ada di sini, katakan ada di sini. Tapi saya sedang punya waktu dan kompetensi yang dibutuhkan di sini saya bisa. Ya,
saya terjun kemari membantu daripada membiarkan dia kedodoran sehingga akhirnya tidak perform, akhirnya barangnya tidak sampai ke sini untuk bisa dijual. Jadi ini isi mengisinya didefinisikan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas seseorang, bukan departemen seseorang. Tapi jelas ya?